Jadi yang pertama kalian akan dapat Rp5.000 untuk semua yang tergraduasi yang memiliki usaha. Lalu kalian akan diseleksi lagi, dan jika kalian terpilih, kalian akan mendapatkan biaya tambahan atau biaya pendampingan itu sebesar Rp3,5 juta teman-teman, untuk mengembangkan usaha kalian, seperti itu. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kali ini kita tanya lagi mengenai bantuan pemerintah yang akan diadakan di tahun 2021, teman-teman. Dan ini bantuannya cukup besar, yaitu 500.000 plus 3,5 juta. Artinya total adalah 4 juta rupiah, teman-teman. Bantuan apa ini? Kemudian bagaimana syaratnya dan mekanismenya? Kita akan bahas tuntas pada video kali ini. Jadi buat teman-teman seperti biasa, buat yang baru join mungkin belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate, tidak hanya prakerja tapi juga bantuan pemerintah yang pastinya berguna buat teman-teman semua. Dan dengan subscribe, kalian dijamin gak ketinggalan info penting seputar pemerintah dari channel ini, teman-teman. So, buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Oke teman-teman, ini informasi mengenai bantuan teman-teman ya untuk tahun depan di 2021. Di tahun 2021 itu dari Kementerian Sosial, teman-teman. Dan inilah program yang ada di tahun ini, namun diperpanjang di tahun depan, dan nilainya juga cukup besar, teman-teman, yaitu totalnya adalah 4 juta rupiah, dan inilah bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan Graduasi, teman-teman, yang diadakan di tahun depan, di tahun 2021. Dan teman-teman, ini programnya adalah membidik program kewirausahaan sosial untuk usaha kecil, bansos program keluarga harapan graduasi. Jadi bukan keluarga PKH, teman-teman. Jadi yang sudah tergraduasi atau yang sebelumnya PKH, namun karena sudah memiliki usaha skala mikro dan dianggap sudah cukup mandiri, jadi diminta untuk dikembangkan, teman-teman, dengan bantuan ini. Jadi ini sedikit berbeda dengan PKH saja, tapi ini adalah PKH graduasi, teman-teman. Jadi syarat teman-teman juga mengerti, karena saya yakin juga para PKH juga kalau yang tahun ini itu misalnya total ada 10 juta penerima bantuan PKH, itu ada sebagian teman-teman yang sudah graduasi karena pemerintah telah berhasil membina dan juga mendidik mereka sehingga mereka bisa lebih mandiri dan dianggap lagi tidak perlu bantuan untuk PKH-nya saja. Jadi karena itu mereka disebut sebagai PKH graduasi. Dan di sini mereka ingin mengembangkan lagi PKH ini agar jangan sampai mati karena lingkungan atau mungkin daya beli masyarakat yang masih menurun. Jadi mereka bantu dengan tambahan program ini, teman-teman, itu PKH UMKM. Jadi mereka akan mensupport teman-teman yang dapat PKH sebelumnya namun sudah tergraduasi dan memiliki usaha mikro kecil. Dan di sini dibantu dengan dana Rp5.000 plus biaya pendampingan itu sekitar 3,5 juta rupiah, teman-teman. Jadi lumayan banget untuk membantu usaha teman semua. Jangan sampai usaha yang sudah kalian bentuk setelah mengikuti program PKH itu mati atau mungkin terhenti karena terkendala biaya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita tanya lagi mengenai informasi ini. Lalu juga dijelaskan bahwa KPM PKH graduasi adalah mereka yang masih dalam kategori miskin dan rentan miskin namun graduasi karena beberapa komponennya tidak memenuhi, yaitu dengan sudah memiliki usaha mikro menengah, teman-teman. Kemudian bantuan ini juga menyasar target yakni para KPM PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha. Jadi buat yang graduasi dan punya usaha, kalian bisa dapat untuk bantuan ini, teman-teman, di tahun depan. Kemudian juga dari laman kemensos.go.id, Kemensos memberikan bantuan kewirausahaan sosial kepada 10.000 KMP PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha terdampak pandemi. Masing-masing senilai 500.000 sehingga total anggarannya mencapai 5 miliar sebagai bantuan sosial insentif modal usaha. Jadi kayak insentif, teman-teman, itu Rp5.000 per KPM PKH yang graduasi. Kemudian nantinya, KPM PKH graduasi yang terseleksi akan menerima pendampingan dan bantuan sosial insentif modal usaha sebesar 3,5 juta untuk lebih mengembangkan usahanya. Jadi yang pertama kalian akan dapat Rp5.000 untuk semua yang tergraduasi yang memiliki usaha. Lalu kalian akan diseleksi lagi, dan jika kalian terpilih, kalian akan mendapatkan biaya tambahan atau biaya pendampingan itu sebesar 3,5 juta rupiah, teman-teman, untuk mengembangkan usaha kalian. Seperti itu. Jadi rintisan usaha yang dikelola KMP PKH graduasi ini adalah usaha ultra mikro, jadi usaha yang kecil banget, teman-teman, sehingga tidak semua masyarakat dengan pendapatan rendah bisa mendapatkan bantuan usaha dari Kementerian Sosial.
tahun 2021 Kemensos akan memperjuangkan anggaran yang jauh lebih besar, sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan terus-menerus. UMKM harus bisa mandiri secara ekonomi, tidak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah. Jadi tujuannya sebenarnya biar kita tuh nggak terlalu manja teman-teman. Jadi kita nggak harus menunggu bantuan setiap bulan. Tapi kalau kita diberikan modal, lalu kita punya usaha, itu berkembang. Yang pertama kita tidak perlu lagi bantuan. Yang kedua bahkan kita bisa membuka lapangan kerja mungkin buat tetangga kita atau mungkin orang di sekitar kita teman-teman. Jadi akan terbantu dan juga akan lebih mandiri. Jadi pemerintah bisa memberikan bantuan itu mungkin ke orang-orang yang lebih membutuhkan atau mungkin yang benar yang tidak punya mata pencarian. Inilah tujuan kenapa mereka membuat bantuan KMP PKH graduasi. Jadi sebelumnya dirasa perlu bantuan, dibina, dibuatkan keterampilan untuk usahanya mulai bangkit berjalan, lalu dipantau dan didampingi agar jangan sampai usaha tersebut mati atau mungkin usaha tersebut collab karena pandemi. Karena itulah dibantu lagi dengan insentif Rp5.000 dan juga uang pendampingan sebesar 3,5 juta untuk mengembangkan bantuan ini teman-teman. Jadi seperti itu tujuannya. Jadi buat teman-teman serta PKH yang sudah graduasi dan punya usaha, kalian wajib cek bantuan ini nanti di tahun 2021 agar kalian bisa dapat benefit ini teman-teman. Kemudian teman-teman, program PKH ini tidak akan bisa sukses jika peran pendampingan tidak optimal. Pendampingan merupakan garda terdepan ujung tombak dari program PKH. Melalui penerima BSI-MU, pemerintah akan memilih masyarakat yang akan mendapatkan dana bantuan 3,5 juta yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. BLT KMP PKH UMKM graduasi 3,5 juta ini bisa langsung didapatkan tanpa perlu pendaftaran khusus teman-teman. Jadi otomatis jika emang kalian terpilih untuk seleksi mendapatkan bantuan ini. Oke, kemudian kita lanjut bagaimana cara ngeceknya teman-teman ya. Kemudian untuk bantuan ini tuh kita bisa cek dengan cara yang sama teman-teman, itu login di alaman dtks.kemensos.go.id. Kemudian kalian masukkan data kalian seperti NIK atau nomor KTP kalian, kemudian ID DTKS atau menggunakan nomor PBI JK atau jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan teman-teman. Lalu yang kedua, masukkan nomor induk kependudukan NIK dan masukkan nama sesuai dengan kartu tanda penduduk teman-teman semua. Lalu kalian isi kode yang diminta, kemudian kalian klik cari, dan setelah itu Anda akan melihat tampilan apakah Anda termasuk dalam daftar penerima DTKS untuk tahun 2021 teman-teman, seperti itu. Oke. Kemudian syaratnya apa teman-teman? Syaratnya sebenarnya sih ini teman-teman nggak banyak, hanya 3 aja. Untuk dapat memenuhi syarat bantuan ini, itu ada 3 syarat yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah warga miskin atau rentan miskin, lalu yang kedua anggota KPM PKH yang telah digraduasi, dan yang terakhir memiliki usaha teman-teman. Jadi kalian wajib punya usaha agar bisa dapat bantuan ini. Jadi kalau yang belum punya usaha namun tergraduasi, itu kalian belum bisa dapat bantuan ini teman-teman, seperti itu. Jadi emang tujuannya untuk mengembangkan usaha yang sudah ada agar tidak collab dan bisa berkembang lebih baik untuk menunjang kebutuhan sehari-hari teman-teman, seperti itu. Jadi itu infonya teman mengenai bantuan ini. Jadi semoga teman-teman yang memang sesuai dan juga punya memenuhi syarat ini, yaitu PKH yang tergraduasi dan punya usaha, kalian wajib cek nanti untuk bantuan ini di tahun 2021 teman. Jadi kalian bisa cek dari sekarang, tapi saya sekarang belum ada karena akan itu dimulai di Januari teman-teman untuk pengecekannya. Jadi buat teman-teman siap-siap aja, dan kalian harus aware ya sampai kalian terlewat. Jika memang kalian berhak dan juga kalian memenuhi syaratnya, kenapa tidak kalian perjuangkan teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu infonya, semoga bermanfaat. Kalau ada question silahkan kalian komen di bawah, dan juga buat teman-teman kalau ada info mengenai pemerintah yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di bawah teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang suka video ini, silahkan kalian like, bermanfaat silahkan kalian bantu share ke seluruh media kalian mungkin yang belum tahu dan juga bisa terbantu dari video yang kalian share teman-teman. Dan buat yang belum subscribe, saya remind lagi, silahkan kalian subscribe, nyalakan loncengnya, karena saya jamin nggak akan rugi sama sekali, karena akan banyak informasi mengenai pemerintah yang pastinya berguna buat teman semua yang perlu teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu aja. Kalau saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.